marilah sandarkan kepalamu. Di mana saudara? Di dada Yesus, and be happy. Saudara melihat anak saudara ketakutan, sedang sakit, ibu, pengalaman sekali ibu atau kakek dan nenek atau ayah, kalau anak sakit, saudara sulit mau ditinggal sendiri. Inginnya apa? Digendong. Saudara, digendong belakang, ya? Oh itu tidak, itu ke pasar malam. Kalau dia lagi sakit, dia cuma minta digendong di depan. Saudara, kenapa? Karena dia bisa mendengarkan denyut jantung dari ibunya atau ayahnya atau neneknya yang menggendong dia. Saudara, dia tidak mau gendong di belakang. Ya, saudara, itu yang namanya digendong kemana-mana. Tetapi ini digendong di pundak, ini digendong di dada dari Tuhan Yesus. Saudara, ketika Anda dan saya dalam keadaan yang khawatir, yang sulit, dalam keadaan yang antah berantah, dalam keadaan tidak bisa mengambil keputusan, dalam keadaan yang galau, dalam keadaan yang minus, defisit dan lain sebagainya, atau sakit yang konon kata dokter sangat berat ataupun serius, maka saudara, mari ada firman Tuhan untuk engkau meletakkan kepalamu di dada Tuhan Yesus. Dan saya yakinkan saudara, engkau akan pulang and be happy. Engkau akan mengalami satu kemuliaan Allah, engkau akan mengalami satu kesegaran bagi jiwa dan roh saudara. Dan pada pagi ini saya yakinkan saudara, Dia pasti mau menerima siapapun yang mau meletakkan dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikannya. Dan marilah kita akan bersama membaca sebuah ayat yang menjadi dasar dari tema kita. Yohanes 11 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca. 1, 2. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Amin. Saudara, memang dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak secara eksplisit dan eksak disebutkan di dada Yesus. Cuma dikatakan murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, bersandar ada di sebelah kanannya. Ya saudara, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Mungkin di lengannya saudara, mungkin juga di dadanya saudara. Tetapi dikatakan hanya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya saudara. Tetapi kalau kita membaca di dalam potongan kalimat yang di bawah ini, dalam New King James Version dan King James disebutkan, now there was leaning or reclining on Jesus' bosom. Ini orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus menyandarkan atau menyandarkan, climbing or reclining, leaning or reclining. Saudara, artinya dia menaruh kepalanya di dada Yesus. Saudara-saudara, nah siapakah dia? Murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus adalah Yohanes, murid yang paling muda. Saudara, sebenarnya saja dia belum cukup umur untuk ikut Tuhan. Tetapi Yesus melihat bahwa anak muda ini sangat perhatian, sangat mencintai dia, dan memaksakan diri untuk mengikut dia. Dan Yesus melihat hatinya begitu tulus, seperti seorang anak muda yang belum memikirkan berbagai macam tipu daya, kejahatan dan lain sebagainya. Saudara, itu sebab di mana ada Yesus, paling tidak ada 3 orang ini. Petrus, Yohanes, Yakobus, saudara dari Yohanes. 3 orang ini selalu bersama dengan Yesus. Saudara, dan yang paling dekat dari 3 orang ini kepada Yesus adalah Yohanes. Sampai dia begitu berani-beraninya dan begitu percaya diri menyandarkan kepalanya di dada Yesus sebelah kanan. Saudara, kalau saudara membuka dalam Yohanes 11, saudara, maka saudara akan tahu apa sebab
Yohanes menyandarkan kepalanya di Jesus bosom, di dada dari Tuhan Yesus. Mari kita akan membuka Yohanes 13 ayat 23. Tolong dibuka. 1, 2. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Amin. Nah, saudara, ini peristiwa ketika Yesus membuka dirinya. Aku mau diserahkan oleh salah seorang dari antara kalian 12 ini. Murid yang aku kasihi, yang kalian bersama dengan aku setiap hari, sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Kalian bersama dengan aku, namun satu orang dari antara kalian akan menyerahkan aku. Saudara, Petrus yang paling tua membisiki yang paling muda, Yohanes. Nes, kamu tanya kepada guru, siapa yang dia maksudkan? Saudara, itu sebab sebelum bertanya, Yohanes menyenderkan kepalanya. Pintar ini anak muda. Pintar sekali dia mencari hati daripada gurunya. Dia menyandarkan kepalanya di dada sebelah kanan dari Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita melihat kenapa dia adalah salah satu yang paling berani dari 12 orang ini. Saudara, karena dia paling dicintai oleh Tuhan dan dia paling mencintai Tuhan Yesus. Sampai peristiwa ini berlangsung ketika Yesus disalib di Golgota. Tidak ada satu murid dari 11 orang murid Yesus yang berani mendekat pada tiang salib tersebut. Tetapi rupanya Yohanes yang muda ini menyamar. Dia menggunakan satu jubah putih, kain saja. Dan dia datang dan dia menangis di kaki Yesus. Ketika orang menengarai siapa dia, hei, kamu Yohanes. Dan orang mau pegang dia, saudara, dia lari. Orang berhasil memegang jubahnya dan dia lari dengan telanjang. Saudara, hanya dia satu-satunya yang ada di tiang salib Yesus. Selain para wanita yang suka mengiringi Yesus, ibunya dan beberapa Maria yang lain. Saudara, itu sebab Yohanes paling berani, paling bisa mendapat banyak rahasia Allah di dalam hidupnya, walau dia paling muda. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, Anda dan saya harus menjadi satu orang yang begitu dekat dengan Tuhan, supaya iblis tidak bisa memakai saudara, tidak bisa memakai saya. Begitu banyak pada zaman yang modern ini, semua serba senang, comfort, murah, menyenangkan. Saudara, saya teringat zaman saya dulu ketika masih muda, atau orang tua saya, zaman yang sulit, punya uang pun tidak bisa senang. Apanya yang mau dipakai untuk beli apa yang senang pada zaman dahulu. Sekarang mudah sekali, ya. Saudara, tidak usah membeli di dalam mall, cuci mata aja, ya. Jadi cuma window shopping aja, lihat-lihat aja, pulang sudah senang. Saudara, sekarang semua serba murah, serba bagus. Disitulah iblis bekerja. Supaya apa? Supaya Anda dan saya dipegang oleh dia. Sehingga segala kehendak Allah ditukarnya dengan kesenangan dunia. Saudara, para kekasih, Anda dan saya harus mempunyai satu kesadaran. Kalau aku tidak mengasihi Tuhan, aku berarti dikasih oleh iblis. Ingat, suara sangkakala akan segera berbunyi. Harap diingat dengan baik. Kalau saya kurang mencintai Tuhan, saudara kurang mencintai Tuhan, dan tidak bisa menyandarkan dan menyenderkan kepala kita di dada Yesus, saudara, kemungkinan besar saya dan saudara akan menjadi mangsa iblis yang paling mudah, paling empuk, dan paling cepat diraih oleh dia. Hanya kalau saya dan Anda menyenderkan kepala kita di dada Yesus, Anda dan saya akan mengalami keselamatan, ketenangan, tidak sudi
menerima segala tawaran-tawaran daripada pekerjaan kuasa gelapan. Saudara, itu sebab marilah saya ingin mengajak saudara dengan pendahuluan ini kita masuk pada bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Kalau saya dan saudara ada pada dada dari Tuhan Yesus, saudara dan saya akan mengalami sesuatu yang istimewa. Dialah perlindungan, kekuatan, keayeman, kesenangan dalam hidup saudara. Saudara, barangkali satu saat saya dan saudara tidak punya uang yang cukup, sedang terbaring sakit. Saudara, kalau tidak senang hatinya bisa cepat mati loh saudara. Orang sakit tidur aja mati dia. Kalau hatinya tidak senang, kemerungsung, khawatir. Saudara, itu sebab ketika Anda dan saya dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan sakit belum sembuh, dagang rugi, penghasilan tidak cukup, tantangan-tantangan dari saingan saudara, dan segala macam bisikan iblis, saudara, solusi dan resolusi saudara hanya datang kepada Tuhan untuk engkau bersandar di dadanya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saya akan menyampaikan dua hal, saudara, nanti. Mengungsi di dada Tuhan Yesus berdasarkan Mazmur 46 ayat yang kedua. Dan nanti kita akan melihat dua hal ini. Kita akan baca lebih dahulu Mazmur 46 ayat 2. 1, 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Ya saudara, tidak ada yang mengubah ayat ini. Saudara bisa recheck pada Alkitab saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia juga perlindungan, dia juga kekuatan kita. Saudara, ini jauh sebelum Yohanes menyenderkan kepalanya di dada Yesus. Ini ketika pemazmur dalam keadaan terjepit. Ancaman maut tiba dalam hidupnya. Dia kehilangan kerajaan. Absalom anaknya mengkudeta si ayah. Daud daripada terjadi banjir darah di istana, melarikan diri. Dan anaknya tertawa dengan pongah. Absalom menjadi raja. Saudara, Daud melarikan diri dalam hutan. Dia mengalah daripada ada banjir darah antara dia dengan anak yang dia sayangi sendiri. Absalom ini salah satu anak yang disayang oleh Daud, saudara. Tetapi sayang mengkudeta ayahnya. Saudara yang kekasih, lihat di sini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara. Jadi kalau saudara merasa saudara tidak aman, saudara berada dalam keadaan yang tidak aman, if you are feeling your life and your future as well in insecure condition, tidak aman, then you must come to Him and put your head on His bosom. Kalau saya dan saudara meletakkan kepala kita, Tuhan, saya sudah penuh, pikiran saya terlalu overloaded dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, ancaman, penyakit. Tuhan, saya perlu meletakkan saya punya kepala pada dadamu Tuhan. Saya merasa tidak aman. Engkau berjanji Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara merasa khawatir, deg-degan, sudah tidak merasa aman, engkau perlu datang kepadanya. Kedua, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Dia bukan hanya menunjukkan Yel Shaddai, aku yang punya dada. Anakku, kamu jangan khawatir, kamu di belakangku. Aku akan perang lebih dulu. Kalau sudah aku mengalahkan musuhmu, mari datang. Aku mau kepalamu ada pada dadaku.
Bukan cuma dia tempat perlindungan dan kekuatan. Menunjukkan dia punya kekuatan, dia punya kehebatan. Tetapi dia juga lemah lembut, dia penolong dalam kesesakan. Dia membelai kita, dia memberikan belas kasih. Dewasa ini begitu banyak orang merasa sudah punya suami, sudah punya istri, punya anak, punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya orang untuk curhat. Pada waktu-waktu dia dalam keadaan yang stres dan depres, tetapi dia masih tetap merasa ini orang belum terbukti. Ini orang belum totally help me as what I want and I need. Ini orang belum bisa memenuhi semua yang kubutuhkan dan yang aku harap. Saudara, engkau perlu datang kepada Yesus Kristus. Dia penolong dalam kesesakan. Apa maksud kesesakan? Ketika engkau dipepet dari segala arah. Ketika engkau dalam keadaan yang tidak ada jalan. Saudara, engkau harus datang kepadanya. Tuhan, engkau bukan hanya melindungi saya saja. Tapi engkau membukai saya jalan. Sehingga saya tidak akan kehabisan cara dan jalan. Engkau selalu menolong. Engkau selalu sangat terbukti untuk menolong saya dalam keadaan kesesakan saya. Engkau boleh percaya kepadanya, para kekasih. Itu sebab taruh kepala saudara pada dada Yesus. Engkau akan pulang tidak lagi marah-marah, emosional, muring-muring, ataupun saudara dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Seperti ketika saudara meninggalkan rumah saudara. Seperti kemarin dan lusa. Saya tidak tahu. Mulai sekarang engkau tenang. Engkau tidak pernah ketakutan. Engkau tidak akan pernah grogi. Engkau tidak pernah senewan. Engkau punya satu kekuatan dari Tuhan. Dan engkau menerima pertolongan yang sangat terbukti. Dan dia akan membuktikan pada pagi ini. Apa saja yang saudara dan saya sangat gagal. Sangat tidak mampu. Lama ingin mendapat hasil. Belum kelihatan. Tidak ada bukti sama sekali. Yesus berkata, anakku mari datang kepadaku. Engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat. Engkau yang capek. Engkau yang lelah. Aku akan memberi kelegaan. Aku sangat terbukti. Aku bisa menolong kamu dalam semuanya. Para kekasih, tariklah hati Allah supaya saudara dicintai oleh Dia luar biasa. Kalimat tadi Yohanes 13:23, saudara. Juga nanti kalau kita akan membaca pada Matius dan Markus, sangat terbukti bahwa Tuhan itu nomor satu mencintai Yohanes. Baru kemudian Yohanes yang muda ini mencintai Tuhan. Saudara, banyak orang menganggap saya memilih Tuhan Yesus dan saya menjadi orang Kristen. Itu pilihan saya. Boleh saya koreksi kalimatnya, editorialnya? Ya, salah. Yang benar adalah sebelum saudara dan saya kepengen jadi anak Tuhan, sebelum Anda dan saya kepengen dibaptis, makan perjamuan kudus, menjadi jemaat gereja, menjadi pelayan Tuhan. Sebelum itu semuanya, Yesus memilih saudara, memilih saudara lebih dahulu. Setelah Dia memilih kita, lalu kita klik dengan Dia, kita kontak dengan Dia, kita ACC dengan Dia. Saudara, barulah kita belajar mencintai Dia. Seorang anak bayi baru lahir, tidak mungkin mencintai ibunya. Saudara, ibunya mencintai dia lebih dulu. Saudara, sebulan, 2 bulan, ibunya memberi minum ASI, mendekapnya di dadanya terus. Saudara, menggendongnya, kemudian kadang-kadang ayahnya atau orang famili yang lain menggendong. Ya, mereka semua mengasihi ini baby, saudara. Tetapi anak ini paling dicintai oleh ibunya. Karena ibunya paling banyak mendekap dia. Tariklah hati Allah. Bila saudara mau tahu rahasianya, gimana aku bisa dapat cepat ya? Gimana aku bisa dapat banyak ya? Gimana aku bisa mendapat mujizat? Bukan hanya pertolongan sekadar, ala kadar. Aku harus menarik hati Tuhan.
supaya mujizat mudah terjadi. Perkara-perkara ilahi yang besar. Katakan, perkara ilahi yang besar harus terjadi pada saya. Dan pasti terjadi pada saya. Bila saya berhasil menarik hati Allah. Amin. Jadi rahasianya adalah dia nomor 1 mencintai saudara. Nomor 2 baru timbul satu motivasi, satu dorongan untuk kita membalas cintanya. Kalau kita bisa klop dan klik dengan dia, saudara, jalur ini sulit dihancurkan atau di-cut oleh iblis. Karena saudara mesti tahu kasih Allah, katakan kasih Allah sempurna, luar biasa. Kenapa iblis bisa meng-cut hubungan kita dengan Allah? Dan dia berhasil sehingga kita menyeleweng dan kita berselingkuh dengan iblis, dengan setan, dengan duniawi, dengan teman-teman yang tidak karu-karuan. Saudara, kenapa kita bisa berselingkuh dari Tuhan Yesus? Itu semua karena kita tidak mempunyai jalinan kasih yang baik dengan Kristus. Saya kasih tahu, sebentar lagi sangkakala Allah berbunyi. It is the time for every one of us, for all the humanity, to receive Christ Jesus. If you hear this voice, if you hear this message in your house, then you must act right now. Engkau akan mendengar suara sangkakala berbunyi. Kalau itu suara berbunyi, ada 7 macam, ada 7 kali. Dan yang terakhir luar biasa. Kalau Anda dan saya tidak membuat satu hubungan vertikal yang baik dengan Kristus. Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Saya sudah jauh dari Engkau dan saya tidak mengutamakan Engkau lagi dalam hidup saya. Ampuni. Tuhan berkata, anakku, bukankah aku mencintai kamu lebih dulu? Aku mau menyatakan cintaku lagi. Kamu membutuhkan kekuatan dan perlindungan, aku tempatnya. Kamu membutuhkan penolong ketika kamu mengalami kesesakan, aku sudah terbukti, sangat terbukti. Jangan datang sama yang lain, datang sama aku. Kita harus berusaha mencari dan menarik hati Tuhan. Tuhan, kalau saya merendah, kalau saya datang sowan kepadamu, Engkau memberi anugerah kembali kepada saya. Engkau memulihkan keadaan saya, rumah tangga, keuangan, kesehatan. Engkau memulihkan semuanya. Saya mau menarik hatimu, Tuhan. Saudara yang kekasih, banyak orang tidak tahu ya. Berbahagia saudara bisa tahu. Ketika saudara merendahkan diri, saudara menarik hati Tuhan. Beberapa ayat yang akan saya sampaikan berikut memberitahu kepada kita, walau sebetulnya enggak layak orang-orang ini menerima pertolongan Tuhan. Ya saudara, jangan lupa zaman dulu ketika Yesus ada di atas muka bumi, itu peraturan agama ketat sekali. Enggak macam kita bebas. Saudara, kita modern. Zaman dulu tidak. Resikonya dirajam batu sampai mati. Kalau kita salah menerapkan ritual agama pada waktu itu. Ritual agama dan ketentuan Taurat adalah orang-orang yang sakit dan cacat tidak boleh datang ke dalam rumah Tuhan. Walaupun dia maksudnya minta disembuhkan sekalipun, saudara. Juga tidak boleh datang kepada rabi, yaitu pendeta pada zaman dahulu. Harus jarak jauh. Saudara, itu sebab orang-orang yang sakit, mereka boleh dibilang 90% no hope, hopeless. Ya tunggu kematian aja, tunggu kematian saja. Saudara, tetapi apa yang akan kita baca dari Matius 9, 35, 36, ini luar biasa. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 dan 36, para kekasih. 1,
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Saudara perhatikan kalimat terakhir dari ayat 35. Memberitakan Injil kerajaan sorga serta apa? Melenyapkan segala, satu, penyakit, dua, kelemahan. Yesus melakukannya. Selesai. Tapi Yesus kepikiran. Ya, aku sekarang bisa melakukan. Nanti kalau aku diangkat oleh Bapa masuk dalam sorga kembali bagaimana? Orang-orang ini gimana nasibnya? Itu sebab ayat-ayat selanjutnya dalam pasal yang ke-10. Tolong dilihat pasal 10. Ayat 1. Kita akan baca. 1, 2. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan apa? Segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Pasal 9 ayat 35, Yesus sendiri yang melakukan. Terus dia kepikir, nggak boleh dong cuma aku. Ayo 12 orang datang ke sini. Dia memberi kuasa pada 12. Sehingga 12 orang ini penuh kuasa untuk mengusir setan, melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan. Persis seperti dia lakukan pada pasal 9 ayat 35. Jadi saudara mesti tahu bahwa Yesus penuh dengan kerinduan. Dia tidak punya pikiran yang lain kecuali mensejahterakan, memberikan kembali nilai hidup, mengangkat harkat martabat manusia. Walau secara agama tidak boleh datang, dia mendatangi mereka. Dalam Injil yang lain dikatakan ketika malam, saben kali orang-orang yang sekeng dan yang cacat, invalid ini hanya berani datang kepada Yesus ketika sudah malam. Ketika para guru-guru Yahudi, para pendeta-pendeta dan ahli Taurat sudah pada tidur dan menutup pintu mereka terhadap orang lain yang susah, Yesus tetap ada di luar di pinggir jalan pada malam hari. Orang-orang pada datang, dia menyembuhkan semuanya. Dia kepikiran, nggak boleh saya saja, aku seorang diri. Keesokan hari dia kumpulkan 12 orang. Dan dia memberi kuasa pada mereka berdua. Sama seperti kuasanya. Mengusir setan, melenyapkan kelemahan, dan melenyapkan penyakit. Amin. Jadi saudara lihat, hati Tuhan begitu los, begitu obral kepada kita orang. Saudara datang dengan beban apapun, kalau saudara merendahkan diri, tersungkur di kaki Yesus, maka engkau akan pulang sembuh, engkau pulang pulih, engkau pulang diberkati. Dia perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sangat terbukti.